terus berlangsung dan tidak terhitung. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk terus dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara mengerjakan setiap perintah-perintahnya. Baik itu perintah yang wajib ataupun itu adalah perintah yang sunnah. Dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Baik itu yang haram ataupun yang makruh. Semua itu adalah merupakan tolak ukur seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertatap muka setelah cukup lama kajian diistirahatkan. Kajian rutin di hari ini adalah membahas kitab Al-Kabair atau kumpulan dosa-dosa besar yang membinasakan. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentunya mempelajari dosa tujuannya adalah bukan untuk mengerjakan dosa tersebut. Mempelajari dosa adalah sebagai tindakan kehati-hatian kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Banyak orang yang melakukan dosa sebab yang paling terbesar adalah karena bodoh. Karena jahil. Karena tidak tahu ketidaktahuan orang tersebut bahwa perbuatan yang dia kerjakan adalah dosa. Penyakit yang sangat berbahaya. Yang membuat seseorang itu terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, yaitu penyakit kejahilan. Kejahilan terhadap apa? Terhadap syariat. Mungkin banyak orang yang cerdas, pintar dalam urusan dunia, dagangnya pintar, bisnisnya pintar, akademinya berprestasi, tapi ternyata dia banyak melakukan dosa. Kenapa? Karena dia jahil terhadap syariat. Tidak belajar agama. Kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab ini adalah sebagai peringatan untuk umat Islam supaya umat Islam menjauhkan perbuatan dosa tersebut. Dosa besar yang akan kita bahas di hari ini adalah dosa besar nomor 42. Pertemuan terakhir sudah pernah dibahas, tapi tidak tuntas. Betul ya? Menurut catatan dan ingatan saya seperti itu. Kita sudah pernah bahas, tapi tidak tuntas. Dan hari ini insya Allah kita akan mereview kembali, mengulang kembali dosa besar yang ke-42 ini sekaligus melengkapi penjelasannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dosa besar nomor 42 yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah
istri durhaka. Dosa besar yang ke-42 adalah istri durhaka. Para ikhwah, tentunya di dalam Islam pernikahan adalah sebuah syariat. Menikah itu adalah perintah agama. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan dalam sebuah pernikahan. Maka laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Karena pernikahan ini adalah perintah syariat, maka di dalamnya ada aturan-aturan yang harus diwujudkan oleh suami istri. Maka pernikahan adalah ibadah yang bila seseorang itu melaksanakannya dengan mengikuti aturan agama, maka dia akan mendapatkan dan meraih pahala dari berkeluarganya tersebut. Menikah bukan hanya sekedar tempat kita untuk melampiaskan nafsu, ikhwah. Ya, memang Allah telah menjadikan setiap manusia itu memiliki nafsu biologis. Yang kalau nafsu tersebut ditempatkan di tempat yang salah, ya, ketika nafsu biologis seseorang itu disalurkan, ditempatkan di tempat yang salah, di tempat yang haram, maka dia berdosa. Contohnya apa? Melakukan perzinahan. Ketika seseorang melampiaskan nafsu biologisnya dengan cara perzinahan, maka dia berdosa. Bahkan hukumannya berat. Di dunia ketika sebuah kaum menerapkan hukum syariat, sebuah negara menerapkan hukum syariat misalnya, hukuman bagi seorang penzina itu apa? Kalau belum menikah dicambuk. Ya. Berapa kali? Mi'atu jaldah. 100 kali cambukan. Lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun penuh. Kalau orang yang sudah menikah, baik statusnya masih dalam pernikahan atau di luar pernikahan, artinya sudah tidak menikah lagi. Misalnya dia cerai sama istrinya, dia cerai sama suaminya, kemudian dia melakukan perzinahan. Orang yang sudah menikah, baik statusnya masih suami istri atau tidak, kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Rajam. Ya, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Dan harus disaksikan oleh kaum muslimin. Luar biasa. Berat, Pak. Ini hukuman bagi orang yang menyalurkan, menempatkan nafsu biologisnya di tempat yang haram. Dia berdosa, dia dapat hukuman. Sebagaimana nafsu biologis itu ketika diletakkan, disalurkan di tempat yang haram, maka ketika itu disalurkan di tempat yang halal, dapat pahala gak? Dapat pahala. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat yang saat itu datang kepada beliau, merasa iri melihat sahabat-sahabat lainnya yang memiliki harta bisa berinfak, bersedekah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian perkara-perkara yang bisa kalian jadikan sebagai sedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'an munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Apa perkara-perkara yang bisa dijadikan sebagai sedekah?
Sesungguhnya setiap ucapan tasbih, takbir, tahmid, mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah, pada setiap ucapan tersebut bernilai sedekah, bernilai pahala sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar juga sedekah. Ya. Nahi mungkar juga sedekah. Ketika kita mencegah sebuah kemungkaran itu bernilai pahala sedekah. Ketika kita menegakkan amar ma'ruf, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, itu juga bernilai sedekah. Kemudian kata Rasulullah terakhir apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan setiap kali kalian berhubungan dengan pasangan kalian, dengan istri kalian, karena yang saat itu datang adalah para sahabat yang laki. Dan pada setiap kali kalian berhubungan dengan istri kalian, itu bernilai sedekah. Loh kok bisa kayak gitu, hai Rasulullah? Bukankah menurut kalian, kalau itu diletakkan di tempat yang haram akan berdosa? Maka ketika itu diletakkan di tempat yang halal, maka itu berpahala. Hadis yang sahih ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar tempat kita melampiaskan hawa nafsu. Iya betul. Allah mengatur kita melampiaskan nafsu itu di tempat yang halal, yaitu dalam pernikahan. Tapi pernikahan bukan hanya untuk sekedar itu. Pernikahan itu ibadah, ikhwan. Bukankah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjaga istri kita, mempergauli istri kita dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Salah satu alasannya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian telah menghalalkan kemaluan istri kalian dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Jadi pernikahan itu adalah ibadah. Ketika kita berhubungan dengan istri kita, jangan langsung jebret, to the point. Ya kan, ada adabnya. Kan ada adab-adabnya. Jangan begitu sudah memuncak langsung jebret. Jangan lupa baca doa dulu. Kita mau berhubungan suami istri aja baca doa, Pak. Disuruh baca doa. Kenapa? Karena kalau dari hubungan itu lahir anak, insya Allah nggak diganggu saya. Ya. Baca doa dulu. Jangan sudah dikalahkan oleh nafsu, lupa baca doa. Ntar bacanya bismillah ya awaluhu wa akhirahu lagi. Jadi ini ibadah ya ikhwan. Nah, karena ini adalah ibadah, maka rumah tangga, pernikahan itu diatur dalam Islam. Suami punya hak. Suami punya tanggung jawab. Suami punya hak. Istri juga begitu. Istri punya tanggung jawab, istri juga punya hak. Kalau ini tidak dijalankan dengan benar, maka pernikahan tidak akan bertahan lama. Kalau ini tidak dijalankan dengan benar, maka pernikahan itu tidak akan berlangsung lama. Contohnya apa? Kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada makhluk hanya berlaku pada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh mentaati seseorang dalam rangka memaksiati Allah, nggak boleh. Tapi kalau kita mentaati seseorang dalam rangka taat kepada Allah, maka itu adalah benar. Salah satu kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Saat tanggung jawab ini dilalaikan oleh seorang istri kepada suaminya, maka itu bisa berakibat rusaknya rumah tangga suami istri tersebut. Ya.
bisa membuat rumah tangga tersebut rusak. Misalnya suami udah ngaji, ya, suami udah ngaji nih, istrinya belum, masih pakai misalnya jilbab yang dililit-lilit di leher, pakai pasmina, ya namanya pasmina kan ya, pasmina, lilit, pakaiannya ketat, merecet. Ya. Suami bilang, Bu, kamu tuh nggak boleh begitu. Yang berhak untuk menikmati kamu cuma saya. Ayo Bu, pakai jilbab yang gede. Supaya tertutup aurat ibu. Kata suaminya begitu. Istri nolak. Sakit hati gak suami? Iya dong. Suami kan pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Suami kan imam di dalam rumah tangga. Dia bertanggung jawab nih terhadap istrinya, terhadap anak-anak. Contoh yang lain. Salah satu bentuk, nanti ini udah kita bahas sebenarnya, salah satu bentuk kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya ketika diajak berhubungan nolak. Ya. Ketika suami ngajak istrinya, Bu, ayo. Udah bilang ayo, terus ditolak. Enggak. Ini bisa berakibat kepada rusaknya hubungan suami istri rumah tangga. Sekali mungkin bisa ditolerir. 2 kali, 3 kali, kalau sering terjadi seperti itu membuat suami ya merasa tidak nyaman dengan istrinya. Kenapa? Karena kemana lagi dia harus menyalurkan hawa nafsunya ketika itu sedang muncul, ketika sedang memuncak. Sedangkan istrinya nggak mau melayani. Padahal kata Rasulullah SAW, istri itu harus melayani suaminya ketika diminta oleh suaminya, walau alat tanur. Meskipun dia dalam keadaan sedang memasak di dapur. Ya. Ketika suaminya ngajak, maka istri harus responsif. Harus merespon suaminya. Tapi kalau lagi di dapur jangan lupa matiin dulu apinya. Tergosong masakannya. Kalau si istri diajak sama suaminya di malam hari, terus nolak, suaminya tidur dalam keadaan kecewa, marah kepada istrinya. La'anat hal malaikata hatta tusbih. Maka niscaya istri yang kayak gitu tuh bakal dilaknat sama malaikat sampai pagi. Ya. Hati-hati. Ini salah satu bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya. Ketika seorang istri tidak memenuhi hak suaminya, maka rumah tangga akan rusak. Tapi jangan mentang-mentang yang dibilang dalam hadis adalah istri, terus suami boleh nolak ajakan istri. Enggak juga. Kalau istrinya lagi pengen, juga suami melayani. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bagaimana? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Keinginan untuk berhubungan suami istri bukan hanya ada pada pihak suami saja. Istri juga punya keinginan itu. Walaupun mungkin kalau suami mah terang-terangan, ya, frontal, nggak pakai basa-basi gitu ya. Kalau istri mungkin pakai bahasa isyarat, ya, pakai kode-kode, ya. Nah kita harus peka tuh kalau istri lagi pengen begitu juga. Kenapa? Kita juga disuruh melayani mereka. Yang tentunya kalau itu tidak dilakukan oleh suami, maka bukan termasuk suami-suami yang melayani istrinya dengan cara yang baik. Dosa gak? Dosa dong. Dan masih banyak contoh yang lain dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri yang harus ditunaikan oleh masing-masing mereka. Ada hak, ada kewajiban yang harus dilaksanakan antara suami dengan istri, bekerja sama dalam hal itu. Misalnya apa? Menjaga rahasia suami istri.
Cuma mereka aja yang boleh tahu, jangan sampai keluar rumah, jangan sampai keluar kamar bahkan. Ada suami istri yang masih tinggal sama orang tua. Ya, masih numpang di PMI, Pondok Mertua Indah. Ya. Masih ada ibu mertua kita, bapak mertua kita, ya. Maka ketika kita punya rahasia dengan pasangan kita, itu cukup pasangan kita dan pasangan kita aja yang tahu. Di kamar itu, jangan sampai keluar kamar. Kalau kita udah berumah sendiri, jangan sampai keluar rumah. Jangan ceritakan kepada orang lain, terutama masalah apa? Terutama masalah ranjang. Terutama masalah ranjang. Jangan ceritakan masalah ranjang kita, masalah ranjang rumah tangga kita kepada orang lain, kecuali jika ada sebuah kebutuhan yang mendesak. Kecuali jika ada sebuah kebutuhan yang mendesak kita untuk cerita, baru nggak apa-apa. Ada tujuannya, ada hajat. Jadi kita cerita kepada orang lain itu lil hajah, karena ada kebutuhan, keperluan. Entah itu untuk pengobatan misalnya, atau untuk konsultasi masalah hukum misalnya. Silahkan. Contoh, saya pernah kajian suatu hari, ditanya, Ustadz, ya, suami saya kalau berhubungan selalu minta berhubungan melalui dubur. Boleh atau tidak Ustadz? Masalah ranjang bukan? Masalahnya. Boleh nggak ditanyain? Boleh. Kenapa? Ada hajah, ada kebutuhan. Terkait dengan hukum. Berhubungan suami istri melalui dubur. Ya nggak boleh, haram. Bagaimana kalau suami minta maksa, boleh nggak istri taat? Katanya istri suruh taat. Nggak boleh, karena itu adalah perkara-perkara yang haram dalam hubungan suami istri. Ya. Ketika istrinya melayani suaminya dalam perkara itu, maka suami istri berdosa. Suami berdosa karena berhubungan dengan istrinya melalui dubur, istrinya berdosa karena tetap melayani suaminya melalui dubur. Nggak boleh, haram. Boleh nggak ditanyain? Boleh. Tapi selama tidak ada kebutuhan yang mendesak, selama tidak ada kebutuhan yang mendesak, nggak perlu kita cerita-cerita masalah ranjang kita. Entah itu yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Masalah ranjang ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ya kan? Ada seorang wanita cerita, kalau suami saya top begini, diranjang. Ada seorang pria cerita sama teman-temannya, istri saya goyangannya begini. Cerita-cerita masalah ranjang. Yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Suami saya loyo, baru satu ronde udah KO. Umpamanya. Ya, cerita-cerita sama teman-temannya, ya, sama relasi-relasinya. Nggak pantas. Itu berdosa. Suami istri yang melakukan itu berdosa. Illa lil hajah. Ketika ada dorongan untuk menceritakan masalah ranjang karena suatu kebutuhan yang mendesak, nggak apa-apa. Untuk pengobatan misalnya dia, suami istri ada masalah ranjang, datang ke ahli medis, kemudian berobat. Boleh nggak? Ya boleh. Lil hajah. Ada kebutuhan. Tapi selama tidak ada kebutuhan yang mendorong dia untuk menceritakan masalah ranjangnya, maka jangan sekali-kali suami istri menceritakannya. Hatta kepada temannya, hatta kepada kerabatnya, hatta kepada orang tuanya. Jangan. Jangan ya. Itu adalah rahasia suami istri. Dan ini berlaku bagi suami istri, harus bekerja sama. Dan ada kewajiban dan hak yang hanya dimiliki oleh suami, ada kewajiban dan hak yang dimiliki oleh istri. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri yang durhaka, penulis berkata dosa besar ke-42 istri durhaka. Allah taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun
wahjuruhun fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Di surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, pembangkangan, istri yang kamu khawatirkan dia durhaka, ya. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, dan itu pasti ada dalam setiap rumah tangga. Baik itu istri melakukan kesalahan terhadap suaminya, atau juga sebaliknya. Seorang suami yang melakukan kesalahan terhadap, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhun. Kalau kita mendapati istri kita itu berbuat salah, berbuat nusyuz, ya, maka jangan serta-merta kita menyakitinya. Jangan serta-merta kita menyakiti istri kita. Kenapa? Istri kita juga manusia, Pak. Yang namanya manusia itu pasti ada benarnya, pasti ada salahnya. Sebagaimana kita juga sebagai seorang suami adalah manusia. Yang ada benarnya, ada salahnya. Maka ketika istri berbuat salah, jangan kita serta-merta menyakiti istri kita. Baik itu dengan fisik, menyakiti fisik, menampar, ya, memukul, menganiaya istri kita secara fisik, membekas, memberikan cedera kepada istri kita. Apalagi lebih berbahaya lagi, lebih besar lagi dosanya kalau seorang suami menyakiti fisik istrinya di wajah. Secara khusus Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh." Apabila kalian memukul, ya, dalam sebuah perkelahian yang tidak bisa dihindari, maka hindari memukul wajah. Bukan berarti boleh berantem, bukan. Artinya berantem itu dosa. Lebih berdosa lagi kalau lagi berantem sampai mukul wajah. Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh, kata Rasulullah SAW. Apabila kalian sedang berantem, memukul, maka hindari wajah. Hindari wajah. Kenapa? Wajah itu adalah sentral. Apalagi buat perempuan, wajah itu adalah sentral kecantikan dia. Saya tanya sama antum, ketika menikah dengan istri antum, menilai fisik itu dari jempol kaki, apa dari muka? Melihat jempol kakinya cantengan apa enggak gitu kan? Apa dari muka? Yang mendorong antum mau menikah dengan istri antum ketika melihat fisiknya dari apa? Kebanyakan rata-rata, meskipun ada lah yang lain lah ya, ada faktor yang, tapi yang faktor utama ketika kita ingin menikah dengan seorang wanita secara fisik, yang pertama kali kita nilai adalah wajah. Betul gak? Begitu juga sebaliknya istri nikah sama kita mungkin karena wajah kita. Ya. Ini kalau kita menilai secara fisik, bukan menilai secara yang lebih luas dari itu dan lebih utama dari itu, tidak. Ya. Kadang ada orang yang menikah dengan seorang wanita meskipun secara fisik tidak oke gitu, tapi mungkin agamanya baik, ya akhlaknya baik. Nah, itu mendorong dia untuk menikah dengan wanita tersebut. Tapi yang saya maksud adalah ketika kita menikah dengan seorang wanita, secara fisik yang pertama kali kita nilai adalah wajah. Sentral kecantikan wanita itu wajah. Yang kalau kita sakiti wajah tersebut berbahaya ya. Berbahaya sekali.
Ya. Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang lelaki yang bertanya kepadanya, yaitu Muawiyah bin Haidah, tentang hak istri dari suaminya. Salah satu yang Rasulullah SAW sampaikan, wala tadribil wajh. Jangan kamu memukul wajah istrimu. Wala tuqabbih. Jangan kamu hina dan jelek-jelekan istrimu. Lihat, menyakiti fisik. Nggak boleh. Apalagi di wajah. Kalau sampai, wajah ini kan tempatnya indera kita. Indera yang ada di tubuh manusia, wajah, mata, ya kan? Kuping, ya, lisan. Kalau kita pukul, kita sakiti, ternyata sampai cacat. Subhanallah. Nggak sulit untuk ditutupi. Kalau muka, wajah sudah cacat, sulit ditutupi. Istri kita yang tadinya cakep, kita pukulin mukanya pengkor. Hilang kecantikannya. Nggak bisa ditutupin, nggak bisa dibenerin lagi. Tau-taunya metot gini mulutnya. Nggak bisa dibenerin lagi. Kesian. Ya, nggak boleh. Maka ketika istri berbuat salah, berbuat nusyuz, jangan serta-merta kita menyakiti istri kita. Baik dengan fisik ataupun ucapan. Ada orang yang dia tidak gampang main tangan, nggak gampang main fisik, santai. Ya santai. Kalau ada orang buat salah sama dia santai. Tapi sekali ngomong, nyelekitnya luar biasa. Sampai bikin nyeri hati. Ya. Itu bahaya. Makanya tadi kata Rasulullah, wala tadribil wajah wala tuqabbi. Jangan kamu memukul wajah, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Kalau dia buat salah, jangan kamu jelek-jelekkan. Bukankah kamu menikahi dia karena dia adalah wanita yang terhormat, wanita yang baik-baik? Terus kenapa kamu hinakan istrimu? Terus kenapa kamu kata-katain istri kamu? Lalu apa yang harus kita lakukan ketika istri berbuat salah? Jangan serta-merta menyakiti dia. Fa'idhuhun. Ingetin dia. Ingetin dia. Kasih mau'idhah. Kasih nasihat. Ya. Kasih peringatan. Jangan kamu lakukan itu. Dan kaidah dalam memberikan nasihat. Salah satu aturan di dalam memberikan nasihat adalah memberikan nasihat dengan cara lemah lembut. Ya. Itu. Memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Fa'idhuhun. Kalau nggak bisa juga, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Artinya pisah ranjang masih dalam satu rumah. Tapi bukan pisah ranjang, istrinya dipulangin ke rumah orang tuanya, antum di rumah sendiri. Bukan begitu. Yang namanya pisah ranjang, selama itu masih dalam sebuah pernikahan, yang namanya pisah ranjang masih tetap satu rumah. Mungkin istrinya di kamar, kita di ruang tamu. Umpamanya gitu. Ustadz, rumah anak petakan, Ustadz cuma ada 3. Ya udah, istrinya yang di tengah, ruangan tengah, antum yang di depan. Cuma ada satu ruangan, Ustadz. Ya jauh-jauhan deh pokoknya. Tujuannya apa sih kita disuruh pisah ranjang kayak gitu kalau lagi ada ribut-ribut dengan istri kita, dengan suami kita? Supaya apa sih tujuannya? Tahu gak antum? Hikmahnya kenapa? Supaya kita merasa kangen. Aduh kangen nih, gak enak juga ya tidur sendirian. Ketika kita bercerai dengan istri kita, cerai pertama, cerai kedua, kan ada masa iddah, betul nggak? Ada masa iddah. Masa iddah itu bisa ranjang, tapi masih satu rumah. Nggak boleh kemudian masa iddahnya si istri kemudian dia pergi kemana, ya, nginep di mana, nggak boleh. Tujuannya apa masa iddah itu? Supaya kembali, balikan.
Kalau ketika kita memisahkan istri kita, dia diranjang kita di mana gitu ya, itu akan membuat kita rindu, kangen. Salah satu tujuannya adalah itu. Kenapa ketika seorang istri dan suami bercerai di masa iddah, dia tidak boleh satu ruangan, dia pisah? Ya itu tujuannya seperti itu, supaya dia memikirkan kembali tentang pernikahan, bahwa bercerai itu bukan solusi terbaik. Itu solusi terakhir, bukan solusi terbaik. Ya, perceraian dalam rumah tangga itu bukan solusi terbaik, tapi solusi terakhir. Ketika mediasi yang lainnya sudah tidak bisa diwujudkan. Ya. Baru bercerai. Itu pun dengan harapan selama masa iddah masih bisa rujuk. Kalau misalnya udah kangen terus datang, ya, kembali berhubungan suami istri, ya udah selesai masa iddahnya. Balik lagi suami istri. Begitu. Wahjuruhunna fil madaji'. Pisahkan dia di ranjang. Pisah ranjang itu bukan berarti pisah rumah. Jangan diartikan pisah ranjang itu adalah pisah rumah. Pisah ranjang artinya istri kita di ranjang, kita di tempat yang lain. Yang penting jauh-jauhan. Wahjuruhunna fil madaji'. Lihat tahapan. Ya, ini terutama bagi kaum pria, kaum lelaki. Lihat tahapan kalau kita melihat istri kita berbuat nusyuz. Tidak serta-merta kita berbuat jahat kepada dia, melakukan kekerasan. Tidak serta-merta seperti itu. Wahjuruhunna fil madaji'. Nasihatin dulu. Udah nasihatin berkali-kali, masih terulang, masih mengulang. Udah berkali-kali dinasihatin lemah lembut, masih ngulang lagi. Baru wahjuruhunna fil madaji'. Supaya ada rasa kapok, jerak. Memberikan efek jerak. Kalau udah dipisahin ranjang, ada masalah dipisahin ranjang, enggak idep juga nih istri. Enggak sadar juga nih istri. Apa kata Allah? Wadribuhun. Pukul dia. Pukulan selama satu, tidak di wajah. Yang kedua, bukan pukulan berat. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kalau istri kita sudah berubah sikapnya, jadi baik, ya, udah ada perubahan sedikit demi sedikit, maka kita juga jangan menyusahkan dia. Yang kabira. Kemudian hadis yang kedua dari sabda Rasulullah, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi falam ta'ti fabatat ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Ini yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika seorang suami mengajak istrinya berhubungan, lalu kemudian istri menolak ajakan suaminya, kemudian suami tidur dalam keadaan dia kecewa, marah panjang malam, la'anat hal malaikata hatta tusbih, maka istri yang seperti itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Tapi bukan berarti jangan kita fahami hadis ini tentang larangan menolak ajakan suami di malam hari saja, enggak. Karena tadi hadis yang sudah kita sebutkan bahwa istri harus memenuhi ajakan suaminya meskipun lagi di dapur. Tentu kegiatan dapur itu mayoritasnya terjadi di siang hari. Itu menunjukkan bahwa siang ataupun malam ketika suami ngajak, maka jangan istri menolak kecuali dalam keadaan-keadaan yang darurat. Ya. Misalnya istri lagi sakit, ya, istri lagi lemas. Dia sampaikan kepada suaminya bahwa dia sedang tidak bisa melayani. Dan suami harus pengertian. Nggak boleh suami harus tetap memaksa istrinya dalam keadaan sakit. Karena itu bisa berbahaya buat dia. Itu bisa berbahaya buat kesehatan dia. Atau misalnya
ketika istri sedang haid, nggak boleh. Istri tetap melayani suaminya, sedangkan dia dalam keadaan haid. Maksudnya melayani dalam hubungan badan, ya, melayani suaminya dalam masalah hubungan badan, karena nggak boleh. Namun tetap istri melayani suaminya dengan cara-cara yang lain, ya, meskipun dia sedang haid. Artinya seorang wanita, seorang istri, haid itu bukan menjadi penghalang untuk melayani suaminya. Itu. Selama tidak pada kemaluannya, selama tidak di duburnya. Kemudian hadis yang lain yang disampaikan oleh penulis, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'natha al-malaikah. Dalam sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, apabila istri semalaman menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya. Larangan apa lagi? Atau bentuk kedurhakaan bagaimana lagi yang biasa dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu berpuasa tanpa seizin suami. Ini termasuk bentuk kedurhakaan istri terhadap suaminya. Kenapa? Ya itu tadi, masalahnya adalah bisa jadi suami butuh kepada istrinya di siang hari, ya. Bagaimana istri bisa melayani kalau dia sedang berpuasa? Ya. Tentu seorang istri apabila hendak berpuasa, dia harus izin dulu kepada suaminya. Ya, dia harus izin dulu kepada suaminya. Terutama pada puasa yang hukumnya sunnah. Ya, terutama pada ibadah puasa yang puasa-puasa yang sunnah. Hendaknya istri itu meminta izin suaminya sebelum dia mengerjakan puasa sunnah. Apabila seorang istri dia tetap berpuasa sunnah, lalu kemudian di siang harinya suami meminta dia untuk melayani, ya, maka istri hendaknya membatalkan puasanya. Ya, hendaknya istri membatalkan puasanya. Lalu bagaimana dengan puasa yang wajib? Umpamanya istri punya hutang puasa, ya. Ketika bulan Ramadan, istri berhalangan puasa, misalnya karena haid. Dia punya utang puasa 7 hari. Karena pada umumnya biasanya haidnya wanita itu tidak berkisar antara sepekan. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ya, atau lebih dari itu sedikit. Maka bagaimana ketika suami atau istri sedang melaksanakan puasa wajib qadha Ramadan? Dilihat kalau istri tersebut mengqadhanya sedangkan waktu bulan Ramadan tidak lama tiba, misalnya dia mengqadha puasa wajibnya di penghujung bulan Sya'ban, artinya jarak dengan Ramadan sangat dekat. Maka tidak boleh suami melarang istri, karena dia lebih berhak untuk menunaikan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak boleh. Lalu bagaimana kalau misalnya jarak dengan bulan Ramadan masih jauh? Masih luas, masih panjang. Yang pertama, kalau seperti itu keadaannya, istri tetap meminta izin kepada suaminya. Ya. Istri tetap meminta izin kepada suami. Kalau suaminya mengizinkan istrinya berpuasa,
maka suami tidak boleh kemudian di tengah hari dia memaksa istrinya untuk membatalkan puasanya tersebut. Karena yang namanya puasa wajib nggak boleh dibatalin. Kalau puasa sunnah boleh nggak? Boleh. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW suatu hari di pagi hari bertanya kepada istrinya Aisyah, punya makanan nggak kita? Nggak punya, kalau gitu saya berpuasa. Boleh puasa sunnah itu tidak mengumpulkan niat dari sebelum fajar, dari malam hari nggak apa-apa. Tiba-tiba kemudian kita puasa, boleh puasa sunnah. Pernah juga suatu hari Rasulullah SAW lagi puasa, kata istrinya kita dikasih makanan nih. Lalu kemudian Rasulullah SAW batalkan puasanya tersebut. Jadi kalau puasa sunnah, boleh nggak dibatalin? Boleh. Kalau puasa wajib, nggak boleh. Ya. Kalau puasa wajib, tidak boleh dibatalkan. Harus dilaksanakan sampai tuntas. Kecuali memang ada penghalang-penghalang syar'i yang menjadikan dia boleh membatalkan puasa wajibnya. Ya. Baru itu boleh. Maka ini diantara salah satu bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya, yaitu tidak meminta izin kepada suaminya untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa, terutama puasa sunnah. Ibu-ibu kalau mau ngerjain puasa sunnah, izin dulu sama suaminya. Ustaz, suami saya udah tua, Ustaz. Nggak perlu izin juga nggak bakal dipanggil. Ya tetap izin, yang namanya aturan ya tetap kita izin. Ya, izin dulu sama suami kita. Tetap minta izin sama suami. Kemudian apalagi di antara bentuk kedurhakaan istri kepada suami, memasukkan orang lain ke rumah tanpa izin suami. Memasukkan orang lain ke rumah tanpa izin suami. Bagaimana kalau status rumahnya punya istri? Ada kan? Pasti ada lah kayak gitu. Rumah tersebut ternyata punya istrinya. Iya, status rumahnya mungkin memang punya istri, tapi yang jadi pemimpin di situ tetap suami. Maka tetap istri meminta izin dulu suaminya untuk memasukkan orang lain ke rumah tersebut, meskipun itu adalah rumah milik dia. Tetap minta izin. Ya. Misalnya istri mau ngajak teman-temannya kopdar. Kopdar. Kopdar tuh singkatan kan ya? Kopi darat. Kok bisa disebut kopdar ya? Kopi darat, maksudnya apa saya nggak ngerti lah. Itu istilah. Kopdar. Kumpul. Ngadain arisan. Ya, ngadain arisan di rumah. Nggak boleh serta-merta istri bikin acara di rumahnya. Di rumah dia dengan suaminya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin suami. Atau misalnya ada teman mau main, bilang dulu sama suami. Pak, ini teman saya si Fulana mau main nih. Ya, boleh gak ke rumah? Kalau kata suaminya nggak boleh, ya jangan diizinin. Bilang sama temannya, suami saya nggak ngizinin. Jangan deh. Nggak boleh. Kenapa? Karena rumah tempat rahasia rumah tangga. Ya, tempatnya rahasia rumah tangga ya di rumah. Mungkin suami punya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menyebabkan dia tidak mengizinkan istrinya untuk mendatangkan orang lain ke rumah tersebut. Kecuali kalau misalnya suami ngizinin, ya silahkan, monggo. Selama itu tidak menjadikan sebab untuk berbuat dosa dan maksiat, artinya kumpul untuk bikin dosa, bikin maksiat, jangan. Ya, hindari itu. Dan sebagai tamu, kalau kita datang ke rumah orang lain, maka kita harus nurut kepada tuan rumah. Di mana kita ditempatkan, maka di situ kita harus menempatkan diri kita. Mungkin saja tuan rumah nggak mau
ada suatu aib yang bisa terlihat oleh tamu-tamunya. Dua perkara ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dibawa oleh penulis, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih wa la ta'dzan fi baitihi illa bi'idznih. Tidak halal seorang istri berpuasa sedangkan suaminya sedang bersamanya, ya, artinya suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin dia. Ini juga memberikan kita faedah kalau seumpamanya suami lagi nggak ada di rumah, maka tidak mengapa bagi istri untuk melakukan puasa sunnah tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wala ta'zan fi baitihi illa biiznih, dan mengizinkan, mempersilahkan orang lain masuk ke rumahnya tanpa seizin dan tanpa pengetahuan suami. Ya. Apalagi kalau yang dimasukin, yang diizinkan masuk, yang dipersilahkan masuk oleh istrinya adalah lelaki yang bukan mahram. Ini lebih berbahaya lagi. Ya, ini lebih berbahaya lagi, membuka pintu perzinahan kalau seperti itu. Dan lebih teruk lagi, lebih buruk lagi, itu terjadi di rumah suaminya. Di rumah dia dengan suami. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ya, jangan kita, dan kita sebagai suami juga harus ada kontrol. Jangan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada istri kita untuk silakan kamu ngedatengin siapa aja ke rumah ini, saya izinin. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus ada kontrol. Harus ada pengawasan dari suami. Ya. Siapa teman-teman istri kita? Dengan siapa dia bergaul? Harus ada kontrol tuh. Jangan sampai nanti istri kita salah pergaulan, akhirnya banyak melenceng. Banyak melenceng. Yang rugi kita juga nantinya. Karena sekali lagi suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Dia bertanggung jawab terhadap istrinya, dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya, jangan sampai lost control. Suami harus mengontrol istrinya, tapi dengan bijaksana, dengan adil. Ya, tidak sampai melakukan kezaliman kepada istrinya dalam hal pengawasan dan kontrol tadi. Kemudian hadis lain yang dibawakan oleh penulis rahimahullah adalah hadis tentang besarnya hak suami terhadap istrinya. Hadis tentang perintah dalam agama kepada para istri untuk mentaati suaminya. Ya. Maka di antara bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya adalah tidak taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Bahkan ini termasuk bentuk kedurhakaan yang paling berbahaya yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Karena hak suami itu sangat besar. Bahkan buat seorang wanita yang sudah menikah memiliki suami, hendaknya dia lebih mendahulukan hak suaminya daripada hak kedua orang tuanya. Ya. Ini yang harus kita fahami ikhwah yang dirahmati Allah, terutama buat ibu-ibu. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahada ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh untuk menyuruh seseorang agar dia sujud kepada yang lain, maka niscaya aku akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan tentang besarnya hak suami terhadap istri. Terutama dalam masalah ketaatan. Ya, terutama dalam masalah kepatuhan. Saking besarnya. Ya, saking besarnya hak
suami yang harus ditunaikan oleh istri. Lihat di dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada yang lain, bukan anak kepada orang tua. Ya. Bukan anak kepada orang tua atau rakyat kepada raja. Tapi siapa kepada siapa? Niscaya aku akan menyuruh seorang istri sujud kepada. Itu menunjukkan bahwa hak suami itu sangat besar, sangat agung terhadap istri. Begitu juga hadis yang dibawakan oleh penulis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang berikutnya, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Maka perhatikanlah di mana kedudukanmu di hadapannya. Ya. Ini hadis tentang bibi dari sahabat siapa namanya? Bin Mihsan tuh. Ada seorang sahabat, bibinya datang ke Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Setelah selesai, Rasulullah SAW bertanya kepada dia tentang suaminya. Bagaimana sikap dia kepada suaminya. Maka bibinya tersebut mengatakan, sesungguhnya aku melayani ya suamiku kecuali pada perkara-perkara yang aku tidak mampu. Ya, kecuali pada perkara-perkara yang aku tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu," kedudukanmu di hadapan suamimu. Bagaimana kamu kedudukanmu di mata suamimu? Artinya suami itu ridho gak sama kamu? Atau malah justru dia murka sama kamu? Lihatlah kedudukanmu di mata suamimu. Karena suamimu itu adalah jalan menuju surgamu, ya, atau jalan menuju nerakamu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Yang mana maknanya adalah, maksudnya adalah ketika seorang istri itu dia durhaka kepada suaminya, maka bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sedangkan sebaliknya jika dia taat kepada suaminya dalam kebaikan, maka bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha aw zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti." Dalam hadis yang mana di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita menjaga salatnya 5 waktu, ya, kalau ada seorang wanita yang senantiasa menjaga salatnya 5 waktu, kecuali ketika dia berhalangan untuk mengerjakannya karena sebab haid ataupun nifas, wasamat syahraha, berpuasa pada bulannya itu berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya kecuali dia tempatkan di tempat yang halal, wa ata'at ba'laha au zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Ya. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kamu mau. Subhanallah. Diberikan keistimewaan oleh Allah kepada para wanita yang salah satunya mau taat kepada suaminya. Ya. Maka ini berkaitan dengan hadis yang dibawakan oleh penulis. Fa innahu jannatuki aw naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Kemudian hadis yang berikutnya, atau salah satu bentuk kedurhakaan lain yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya adalah syukur kepada suami. Tidak ada suami. Terutama dalam masalah pemberian.
tidak bersyukur dengan pemberian suami, nafkah yang disanggupi oleh suami. Para wanita, para istri yang selalu menuntut lebih di luar kesanggupan suaminya. Ini adalah bentuk kedurhakaan. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Terutama di zaman modern ini. Yang para wanita itu termakan oleh propaganda bahwa wanita itu sederajat, setara dengan lelaki. Makanya mereka ketika merasa kurang, tidak bersyukur kepada suaminya, akhirnya mereka apa? Bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak semestinya dilakukan oleh kaum wanita. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terhindar dari dosa dan maksiat. Bekerja di tempat bekerjanya bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, ya, dan yang lain semacamnya. Ini yang terjadi. Banyak wanita, banyak istri yang akhirnya dia bekerja sehingga tugas yaitu mengurus suaminya dan mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya. Karena sebab apa? Kurang suami. Kurang bersyukur kepada suami. Tidak menghadirkan perasaan qanaah di dalam hati. Yang mana itu adalah merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab lainnya yang membuat seorang istri tidak bersyukur kepada suami. Enggak qanaah. Enggak qanaah. Padahal orang yang qanaah adalah orang yang beruntung. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Telah beruntung orang yang Islam dan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah dan hati yang qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para wanita, kepada kaum wanita, salah satu tips supaya bisa bersyukur atas pemberian suami adalah qanaah. Ya. Dan tidak menjadikan dunia sebagai target. Tidak tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia, keindahan-keindahan dunia. Tidak termakan dengan gaya hidup. Ya, tidak termakan dengan dan terbawa dengan gaya hidup, lifestyle. Dan sampai saat seorang itu selalu memperhatikan dan mengejar lifestyle, kayak apa namanya, gaya hidup, seperti kebanyakan orang yang cinta kepada dunia, itu bisa menyebabkan dia menuntut lebih kepada suami. Menjadikan istri tersebut menuntut lebih kepada suami. Padahal suami sanggupnya nggak segitu. Umpamanya istri butuh handphone, padahal pakai merek, ya nggak usah nyebutin merek kali ya, ntar iklan lagi. Ya, merek yang X udah cukup, ya, tapi mintanya yang merek I. Suaminya nggak sanggup beliin si istri handphone yang mereknya huruf I di depannya itu. Sanggupnya cuma beliin handphone dia yang mereknya itu yang huruf X di depannya.
Nggak sanggup si suami, nuntut lebih. Kenapa? Karena lihat lifestyle orang lain, gaya hidup orang lain. Kebanyakan nonton sinetron kali istri kayak gitu. Hah? Kebanyakan nonton film. Ini bahaya ya. Bahaya yang seperti ini. Kecuali kalau misalnya suami tiba-tiba ngasih hadiah, ya nggak apa-apa diterima, jangan ditolak. Yang jadi masalah kalau minta di luar kesanggupan suami, ini yang masalah. Udah tahu suami kita UMR, ya, gajinya UMR, mintanya make up tiap bulan, handphonenya yang mewah, ya, beli tas, beli sepatu. Terus kemana dong suami itu harus mencari, sedangkan dia tidak sanggup? Maka suami harus qanaah, istri juga harus qanaah. Ya. Ada di antara kita yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya suami istri di dalam rumah tangga harus memiliki hati yang qanaah. Hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengejar lifestyle, ya, gaya hidup yang berlebih sehingga akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Jangan sampai itu terjadi pada rumah tangga kita, ikhwan. Jangan sampai itu terjadi pada kita, pada istri kita, pada anak-anak kita. Jangan sampai. Demi mengejar lifestyle, misalnya suami dituntut istrinya beli handphone yang mewah, yang mahal, akhirnya dia korupsi. Jangan sampai. Qanaah. Ya. Maka salah satu di antara bentuk kedurhakaan salah satu bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya adalah tidak bersyukur kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia masih butuh kepada suami. Padahal dia masih membutuhkan suami. Ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar, fa idza aktsara ahliha an-nisa yakfurna." Aku pernah diperlihatkan tentang neraka. Ya, aku pernah diperlihatkan neraka. Ketika aku melihat ke dalam neraka, fa idza aktsara ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penduduknya neraka itu adalah perempuan-perempuan yang kufur. Ternyata kebanyakan yang penduduk neraka itu adalah perempuan-perempuan yang kufur. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ayakfurna billah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka itu adalah perempuan-perempuan yang kufur kepada Allah? Kemudian kata Rasulullah, "La yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Bukan karena sebab mereka kufur kepada Allah, tetapi karena sebab mereka kufur kepada suami-suami mereka dan mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Ya. Dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Yaitu tadi, Allah tidak akan melihat kepada wanita, istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu.
Padahal dia masih butuh kepada suaminya. Ya, dia masih butuh kepada suaminya. Dia masih butuh nafkah suaminya, tapi nggak pernah bersyukur kepada suaminya. Jadi kata Rasulullah SAW, penyebab banyaknya kaum wanita masuk ke dalam neraka adalah karena sebab mereka kufur kepada suami, yaitu mereka adalah durhaka kepada suami. Ya. Bahkan wanita yang kufur kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, salatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan melewati kepalanya. Artinya tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ithnani", ada dua golongan orang manusia yang mana salat mereka tidak akan melewati kepala mereka. Yang pertama, abdun abakun min mawalihi hatta yarji', seorang budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Ada dua golongan manusia yang salatnya tidak akan melewati kepala mereka, yang artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdun abakun min mawalihi hatta yarji', yang pertama adalah seorang budak yang kabur dari tuannya sampai dia mau kembali. Ya, selama dia kabur dari tuannya, setiap kali sholat tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun sholatnya sah secara hukum, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Meskipun sah dia tunaikan sholatnya tersebut, gugur kewajibannya, tapi nggak diterima sama Allah. Sia-sia. Mawali hatta yarji. Yang pertama adalah siapa dua golongan manusia tersebut? Yaitu seorang budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua siapa? Wa mar'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Yang kedua adalah seorang wanita, seorang istri yang bermaksiat atau durhaka kepada suaminya sampai dia kembali atau sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua golongan manusia ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara taubat yang dijelaskan tadi. Kembali ke hadis yang sebelumnya tadi, penyebab banyaknya manusia atau perempuan masuk ke dalam neraka karena sebab mereka kufur kepada suami, durhaka kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengingkari kebaikan suami. Mereka kufur mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Hatta ya law ahsanta ila ihdahinna ad-dahra, jika salah seorang suami, jika kamu sebagai seorang suami berbuat baik kepada istrimu selama 1 tahun, selama 1 tahun penuh full kamu berbuat baik kepada suamimu, kepada istrimu, thumma ra'at minka syai'a, kemudian dia mendapati, istrimu tadi mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan darimu, sekali saja, niscaya dia akan berkata, ma ra'aitu minka khaira, qat, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun. Padahal melakukan kebaikan 1 tahun itu kalah dengan kesalahan yang satu kali. Itulah tabiatnya seorang perempuan yang tidak bertakwa kepada Allah dalam rumah tangga. Makanya Bapak Ibu, para ikhwah yang dirahmati Allah, modal terpenting, modal yang paling penting di dalam rumah tangga itu satu, ilmu agama. Modal yang paling penting, kalau antum mau bahagia di dalam rumah tangga, kalau antum mau selamat di dalam rumah tangga, kalau antum mau masuk surga terhindar dari neraka dalam rumah tangga,
modal terpentingnya cuma satu, ilmu agama. Tanpa ilmu agama, rumah tangga berantakan. Meskipun bahagia di dunia, belum tentu bahagia di akhirat. Ilmu agama itu yang paling penting. Yang menjadikan amalan kita diterima sama Allah adalah karena adanya ilmu. Ya, karena ada ilmu. Diterima sama Allah, dibalas dengan pahala, dimasukkan ke dalam surga karena ada ilmu. Maka itu yang paling penting, ikhwah yang dirahmati Allah. Ya, tadi bibinya sahabat yang datang kepada Rasulullah, nama sahabatnya adalah Husain bin Mihsan. Ya, Husain bin Mihsan, bahwasanya bibinya pernah datang untuk sebuah keperluan, yang ditanya oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah katakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Kemudian yang berikutnya penulis membawakan hadis yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharajat min baiti zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a aw tatub." Barang siapa yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin darinya, maka para malaikat akan melaknatnya sehingga ia kembali atau bertobat. Ini tentang salah satu bentuk kedurhakaan istri terhadap suaminya adalah ketika dia keluar rumah, nggak izin dulu sama suami. Kemanapun seorang istri itu mau keluar dari rumah, maka suami harus tahu. Harus izin. Kecuali pada keperluan-keperluan yang memang ya itu sudah artinya dimaklumi oleh suami, misalnya keluar rumah untuk sekedar beli sayur, ya, ke warung beli garam untuk keperluan dapur misalnya, ini sesuatu yang sudah bisa dimaklumi oleh suami. Tapi kalau misalnya jalan kemana sama siapa, ini harus diketahui oleh suami, harus dengan seizin suami. Nggak bisa kita, meskipun suami misalnya membebaskan kita, ini juga kesalahan. Ya. Suami membebaskan istrinya, udah yang penting kamu jam segini ada di rumah, ya terserah kamu mau pergi kemana. Ini juga salah dari suami. Tetap kalau suami membebaskan kita, membebaskan istrinya untuk pergi kemana saja, meskipun sudah dibebaskan seperti itu, tetap adabnya adalah istri bilang sama suami. Meskipun udah dibebasin, jangan dijadiin alasan, saya udah dibebasin sama suami, jadi nggak bilang juga nggak apa-apa. Tetap harus kasih tahu. Harus kasih tahu dengan siapa kita pergi, kemana kita pergi. Dan ingat, ketika pergi keluar dari rumah, seorang wanita itu harus jaga adab-adabnya. Nggak boleh dia berhias. Ya, nggak boleh dia melakukan ya berhias dirinya, menghias dirinya dengan berdandan, ya, dengan bertabarruj, nggak boleh. Ya, memperhatikan adab-adab pergaulan ketika keluar rumah. Adab berbicara ketika keluar rumah. Nggak boleh kita seorang wanita itu kemudian meninggikan suaranya, ya, membuat laki-laki terpesona. Ya, nggak boleh. Kemudian tidak boleh dia keluar sampai jarak safar. Nggak boleh. Ya. Kecuali apabila dia ditemani oleh mahram. Ini salah satu bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya, yaitu keluar rumah tanpa seizin suami, apalagi sampai berdandan, sampai memakai minyak wangi. Ya, seorang wanita hukum asalnya dia adalah berdiam diri di rumah, kecuali apabila dia memiliki kebutuhan yang mendesak, tidak mengapa untuknya untuk keluar rumah. Namun selama tidak ada keperluan, seorang wanita hendaknya dia berdiam diri di rumah. Ya, karena Allah menyuruh demikian di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian di antara bentuk kedurhakaan lain seorang istri kepada suaminya, meskipun nggak ada di kitab kita tambahkan, yaitu membelanjakan harta suami ya, tanpa seizin
suami dan tanpa ridha suami. La yajuzu limra'atin atiyatan illa biizni zawjiha, rawahu Abu Daud. Tidak boleh seorang wanita itu membelanjakan hartanya, harta suaminya tanpa kecuali dengan izin suaminya, ya. Kecuali dengan izin suami. Lalu bagaimana kalau misalnya itu adalah harta milik dia? Umpamanya seorang istri dia mendapatkan waris dari orang tuanya, maka tentu itu adalah menjadi milik dia, bukan milik bersama. Atau misalnya dia bekerja dengan pekerjaan yang diperbolehkan, seperti misalnya dia jualan online, lalu kemudian dia punya penghasilan dari situ, itu adalah milik dia. Apakah dia harus tetap meminta izin kepada suaminya? Maka kata para ulama, iya, tetap. Supaya ada kontrol dan pengawasan dari suaminya, ya, supaya istri tidak boros, supaya istri tidak sembarangan ya mengeluarkan, ya, atau membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian di antara kedurhakaan istri kepada suaminya adalah tidak menjaga diri dan juga tidak menjaga harta suami ketika suami tidak ada di rumah. Salah satu yang dapat menjadikan istri itu menghinakan dirinya ketika suami tidak ada di rumah adalah yang tadi kita sebutkan. Memasukkan orang lain, terutama lelaki yang bukan mahram, ke rumah suaminya. Ya, ke rumah suaminya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang berbicara tentang kepemimpinan, Rasul mengatakan, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyat. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha ay zawjiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, ya, terutama ketika suami lagi nggak ada. Begitu juga terhadap anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi jangan sampai seorang wanita tidak bisa menjaga dirinya serta harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Kemudian di antara bentuk kedurhakaan istri terhadap suaminya yaitu melarang suami punya anak tanpa ada alasan yang dibenarkan. Melarang suaminya punya anak tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nggak boleh istri itu menghalang-halangi suaminya untuk punya anak. Karena memang pernikahan salah satu tujuannya adalah agar kita memiliki keturunan. Ya, agar kita memiliki anak keturunan. Rasulullah SAW menyuruh kaum pria untuk menikahi wanita yang al-waludil wadud, wanita yang subur dan penyayang. Karena Rasulullah SAW digembirakan dengan yang paling banyak umatnya di hari kiamat nanti. Ya. Tapi intinya adalah bahwa rumah tangga antara suami dengan istri, salah satu tujuannya adalah memiliki anak keturunan. Sehingga tidak benar apabila seorang istri menghalang-halangi suaminya untuk punya anak. Bisa jadi dia berdosa, kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. Umpamanya istri sakit. Ya. Kesehatannya bisa terganggu apabila dia punya anak sampai batas-batas yang berlebih. Ya. Atau alasan-alasan lainnya yang memang itu adalah dibenarkan.
Tapi selama tidak ada alasan, hanya alasan misalnya takut miskin, takut tidak bisa ngasih makan, alasan-alasan ekonomi, maka yang seperti ini adalah alasan-alasan yang tidak benar. Tidak boleh seorang istri ya kemudian dia menghalang-halangi suaminya untuk punya anak. Alasan repot ngurusin banyak anak, ya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Kemudian di antara bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya adalah tidak berhias untuk suami. Ya, tidak berhias untuk suami. Makanya Rasulullah SAW melarang suami masuk ke rumah sampai istri itu apa? Menyisir terlebih dahulu dan lain-lainnya disebutkan dalam hadis. Maksudnya menyisir di sini adalah berhias untuk suami. Ya. Ketika seorang istri dia tidak mau berhias untuk suaminya, maka akibatnya suami akan mencari wanita lain. Ya. Yang bisa menyenangkan dia. Itu akibatnya. Banyak kaum pria yang melakukan perselingkuhan karena tidak baiknya cara istri di dalam melayani suami. Ya. Banyak istri yang asal-asalan ketika bersama suami, padahal suami sepanjang hari keluar, dia melihat berbagai macam wanita, maka ketika dia berada di rumah, hendaknya dia dilayani dengan baik oleh istri, supaya hatinya tenang. Ya, supaya hatinya tenang. Jangan sampai di dalam rumah pakaiannya apa istilahnya kearap-arapan, ketika keluar rumah ke barat-baratan, kebalik. Ya, justru kalau keluar rumah pakaiannya kearap-arapan, di dalam rumah ya ke barat-baratan dong. Ya. Seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi dari pembahasan ini jangan difahami bahwa lelaki menang, suami menang. Syukurin istri diomelin. Jangan merasa seperti itu. Karena kebetulan pembahasannya adalah tentang kedurhakaan istri kepada suami. Tapi suami juga bisa berbuat salah, ya, ketika dia menzalimi istrinya dengan cara-cara yang haram, ya, dengan cara-cara yang diharamkan, seperti tadi memukul wajah istri, menganiaya istri, mengata-ngatai istri, menghina istri, ya, tidak menafkahi istri, ya, tidak mempergauli istri dengan cara yang baik. Ini salah satu bentuk kezaliman suami kepada istri dan mereka berdosa. Ya, ketika misalnya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu nafkah materi ataupun nafkah biologis, ya, karena nafkah suami kepada istri itu ada dua, nafkah materi dan nafkah biologis. Ya, ketika tidak diberikan, maka suami berdosa. Ya, dan perkara-perkara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana jika istri ngambek kepada suaminya? Dikarenakan ketika istri minta bantuan terkait rumah tangga, suami nggak mau bantu. Istri ngambek termasuk durhaka nggak? Yang pertama ngambek, perempuan ngambek itu ya memang tabiatnya.
wajar perempuan ngambek. Yang masalah itu kalau laki-laki ngambek. Yang masalah itu kalau laki-laki ngambekan. Ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ya, itu nggak wajar. Kalau perempuan ngambekan, wajar. Perempuan memang begitu tabiatnya. Yang kedua berkaitan dengan suami membantu urusan rumah tangga. Bahwa urusan rumah tangga itu adalah urusan istri, tugas utama istri. Tugas utama istri adalah urusan rumah tangga. Sedangkan suami, dia keluar bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Maka yang mengurus rumah tangga, mengurus rumah adalah tugas utamanya seorang istri. Itulah karirnya seorang wanita di dalam Islam. Wanita karirnya orang Islam itu. Yaitu di rumah karirnya. Jangan disalahpahami jangan disangka bahwa ketika seorang istri itu misalnya nyapu, ngepel, ya, cuci piring, cuci baju, itu hanya sekedar ya bekerja saja. Tidak. Kalau seorang istri mengerjakan semua urusan rumah tangganya dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dalam rangka untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, berpahala. Jadi tugas mengurus rumah tangga adalah tugas istri. Tapi hendaknya suami juga berlapang dada untuk sekali-kali membantu ya pekerjaan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjahit, ya, dalam riwayat menjahit bajunya sendiri, menjahit sepatunya sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga ya senantiasa membantu Aisyah dalam pekerjaan rumah tangga. Saya lupa hadisnya bagaimana itu. Ya. Jadi dikatakan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW suka membantu urusan rumah tangganya. Tapi itu bukan tugas dia, bukan tugas utama dia. Hanya sekedar membantu. Dan ketika istri minta bantuan suaminya untuk pekerjaan rumah, lalu kemudian bantu berlapang dada atas sikap suaminya tersebut. Karena itu memang bukan tugas utamanya dia. Tapi bukan berarti kemudian suami ya tidak membantu pekerjaan, mungkin lagi capek atau yang lagi ada pikiran atau yang lain sehingga membuat dia tidak membantu pekerjaan istri. Lalu kemudian bagaimana kalau istri sampai ngambek? Ya tadi yang saya katakan di awal, perempuan ngambek wajar. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang sampai dia ngambek sehingga membuat dia tidak taat lagi kepada suaminya dalam kebaikan, atau sampai dia mengingkari kebaikan suaminya yang lain. Ya, maksudnya kebaikan-kebaikan yang lain dari suaminya. Ya, yang sampai dia mengingkari kebaikan-kebaikan yang lain dari suaminya. Jangan mentang-mentang lagi nggak dibantuin, terus dia melupakan kebaikan-kebaikan yang lain dari suaminya. Mungkin suaminya nggak ngebantu dia urusan rumah tangga, tapi uang jajannya sering dilebihin misalnya. Bisa jadi. Ya. Atau nilai-nilai positif lainnya dari suami. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya tentang minta cerai, apakah berdosa istri meminta cerai kepada suami karena sang suami setiap kali marah selalu keluar kata-kata menyakitkan dan juga diusir-usir suruh pulang, efeknya hidup tidak tenang dan sakit-sakitan istrinya tersebut. Tujuan menikah itu apa sih? Tujuan menikah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah.
Iya kan? Kita menikah tujuannya pengen senang, pengen bahagia. Ya, dan bahagia itu datangnya dari Allah. Nggak bisa dibeli. Bagaimana supaya kita bisa bahagia dalam pernikahan? Ya ikutin aturan Allah. Kan begitu. Intinya adalah bahwa kita menikah tujuannya supaya kita bisa merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi apa jadinya kalau suami tidak merasa bahagia terhadap istrinya? Atau istri tidak merasa bahagia dengan suaminya? Ya, maka harus diperbaiki rumah tangga. Itu dulu. Jangan diakhiri dulu. Jangan langsung diakhiri. Tapi diperbaiki dulu. Ya. Cerai sekali lagi bukan apa? Bukan pilihan utama, bukan pilihan pertama. Bukan solusi yang pertama. Ya. Tapi dia yang terakhir. Dan suami kita itu manusia sama kayak kita. Suami kita salah, kita juga punya salah. Istri kita salah, kita juga suami punya salah. Itu dulu. Perbaiki dulu tuh itu. Jangan serta-merta mengakhiri ya rumah tangga. Tapi perbaiki dulu rumah tangga. Antum beli mobil baru. Ada rusaknya. Antum hancurin apa antum perbaikin? Perbaikin dulu. Ya. Diperbaikin dulu. Jadi rumah tangga itu yang kalau kita sudah berumah tangga dulu sama istri, begitu dulu. Ya. Makanya kan tadi dikasih tahapan tuh. Istri buat salah, apakah langsung dicerai? Kan enggak. Kasih mau'izah, pisahin ranjang, pukul. Enggak juga, baru. Nggak serta-merta langsung cerai. Jadi, nasihat saya buat saya dan antum yang sudah berumah tangga dan yang akan berumah tangga, kalau sudah berumah tangga, jangan jadikan cerai itu sebagai cita-cita. Kok cita-cita pengen cerai dulu? Jangan. Perbaikin dulu. Dia punya salah, kita juga punya salah. Gitu dulu. Dan kemudian kita ajak suami kita, istri kita untuk memperbaiki diri. Kita ajak dulu. Jangan serta-merta minta cerai, minta khulu. Kalau Indonesia satu kata, pisah itu ya cerai, ya kan? Kalau di istilah syariat beda, talak dengan khulu. Khulu itu artinya seorang istri minta selesai, menyelesaikan hubungan suami istri. Khulu, melepaskan suami, minta cerai. Ayyuma imra'atin, perempuan mana saja yang minta pisah sama suaminya, min ghairi ma ba's, tanpa alasan yang syar'i, ya, maka dia masuk neraka. Hati-hati. Ya. Jadi cerai ini nggak sembarangan. Cerai ini nggak mudah. Apakah kita bisa hidup tanpa memiliki suami? Apalagi kalau udah punya anak. Gimana kita menghidupin anak kita? Berat cerai itu. Mau buat suami, mau buat istri. Berat. Maka jangan jadikan cerai sebagai cita-cita dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang istri pernah melakukan sebuah kesalahan fatal,
ya dosa besar. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu hingga saat ini suami nggak tahu, yaitu melakukan perzinahan. Apakah istri harus berterus terang? Enggak harus. Tapi yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Ya, dia harus bertaubat kepada Allah dan menutupi kesalahannya. Allah sudah menutupi kesalahannya selama 20 tahun, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Yang dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Bagaimana cara bertaubatnya? Kalau hukum Islam itu tegak di negara, ya hukuman Islam. Tapi kalau nggak ada hukuman Islam, cukup dia bertaubat kepada Allah dengan memenuhi syaratnya, yaitu menyesal, kemudian dia tinggalkan semua dosa, dan dia harus bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, udah 11:30. Afwan ya, ikhwah, nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang hadir atau yang masuk. Karena keterbatasan ilmu dan waktu, kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas lebih luas. Allahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.